Sahabat religi yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali di hari ini. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 12 sampai dengan 19. Permulaan penderitaan. Namun sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namamu. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata kalimat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dilawan oleh semua bantahanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat religi yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ironi besar dalam kisah Raja Belsasar. Di tengah pesta megah di mana anggur mengalir dan para pembesar menikmati kemewahan, tiba-tiba dunia sang raja runtuh hanya karena sebuah tulisan kecil di dinding. Tanpa suara, tanpa guntur, tanpa gempa, hanya tulisan misterius yang membuat seorang penguasa begitu berkuasa menjadi pucat dan gemetar. Mengapa sampai segelinting itu? Karena tulisan itu menyentuh kenyataan yang paling ditakuti manusia. Hidup kita tidak pernah berada sepenuhnya dalam kendali kita. Ada pribadi yang menimbang, menilai, dan memeriksa isi hati kita. Bukan tampilan luar atau kejayaan yang kita bangun. Belsasar jatuh bukan karena kekurangan kekuasaan, tetapi karena ia kehilangan hormat kepada Allah. Ia mengambil sesuatu yang kudus dan memperlakukannya secara sembarangan. Ia memuliakan benda-benda mati, tetapi melupakan sumber kehidupan. Dan ketika Tuhan dalam tanda petik menimbangnya, ternyata ia terlalu ringan. Bahaya yang sama ada di dalam hidup kita sendiri. Kita bisa begitu sibuk membangun kenyamanan, nama baik, pencapaian, atau status, sampai lupa menimbang ulang isi hati sendiri. Kita bisa kelihatan hebat di luar, tetapi kosong di dalam. Kita bisa merasa berkuasa, tapi rapuh ketika diuji. Di pihak lain, Injil hari ini mengingatkan tentang situasi yang jauh berbeda. Bukan pesta megah, tetapi masa-masa sulit. Bukan kemewahan, tetapi tekanan. Bukan mendapat pujian manusia, tetapi penganiayaan karena setia kepada Tuhan. Di sini uniknya, Yesus tidak menjanjikan jalan yang mulus. Ia justru mengatakan bahwa kesetiaan sering membawa kita pada ujian. Tetapi di tengah itu semua, ada sebuah janji yang sangat indah. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Bukan kata-kata yang kita butuhkan untuk bertahan akan diberikan saat itu juga. Bukan berasal dari kecerdasan kita, tetapi dari penyertaan Tuhan itu sendiri. Nah, jika bacaan pertama menunjukkan bahwa kesombongan meruntuhkan seseorang, Injil hari ini menunjukkan kebalikannya. Keteguhan dan kerendahan hati membuat seseorang tetap berdiri ketika dunia mengguncang.
mengguncangnya. Hidup ini pada akhirnya memang akan ditimbang. Ada saat ketika Tuhan melihat bukan seberapa gemerlap hidup kita, tetapi seberapa tulus kita menyembahnya, seberapa jujur kita hidup, dan seberapa setia kita bertahan dalam tekanan. Hari ini kita diajak untuk memeriksa kembali diri kita masing-masing. Apakah hidupku terlalu bergantung pada hal-hal lahiriah? Apakah kita lebih sibuk memoles citra daripada membangun hati? Apakah kita berani tetap teguh ketika kesulitan datang? Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang jujur, tidak mencari kemegahan, tetapi kesetiaan yang kita boleh berikan kepada siapa saja, terlebih khusus kepada empunya hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mencari pesta, tetapi kerendahan hati. Dan ketika kita hidup dengan cara itu, kita tidak akan ditemukan terlalu ringan. Kita akan ditemukan sebagai pribadi yang kuat, teguh, dan layak menerima kehidupan sejati yang dijanjikannya. Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia di tengah godaan dan kesulitan. Jauhkanlah kami dari kesombongan seperti Belsasar tadi, dan kuatkanlah hati kami agar tetap bertahan dalam iman. Berikanlah hikmat-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Semoga hidup kami selalu memuliakan Engkau. Semoga demikian. Amin.